الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Ibadah adalah momen yang terbaik untuk kita untuk mengevaluasi iman dan ketakwaan yang ada dalam hati kita, dan kita jadikan ibadah yang kita lakukan sebagai momen untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala namanya, dan ia ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang telah ridha, rela dan menerima terhadap tiga hal tadi, ia ridha terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, ia ridha menerima bahwasannya agama Islam sebagai agamanya, dan ia menerima dan pasrah bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi faktor yang menyebabkan ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepadanya, "Ya Abu Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah." Wahai Abu Sa'id Al-Khudri, ketahuilah bahwasannya siapa yang ridha yang Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu, maka ditanyakan lagi yang kedua, madinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka dia menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani, kemudian keduanya bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu? Maka ia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun ma'asyarul muslimin, jika mayit tersebut adalah orang kafir, ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka dia hanya bisa menjawab la adri. Apa itu? Saya tidak tahu. Adapun orang munafik ketika ditanyakan, saya cuma ngikut saja. Orang berkata demikian, maka saya demikian. Ikut menjawabnya dan ikut mengikuti kata orang. Sehingga baik orang kafir atau orang munafik akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pertama karena tidak bisa menjawab tiga pertanyaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hal lain yang menekankan betapa pentingnya tiga landasan utama ini bagi seorang muslim, dan kita dianjurkan untuk senantiasa memperbaharuinya, merenungkannya, dan memasukkan hal tersebut ke dalam hati kita, adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau merupakan salah satu pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi." Barang siapa yang ia berkata atau membaca ucapan ketika pagi hari maupun sore hari sebanyak 3 kali, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat itu sebanyak 3 kali ketika pagi maupun sore hari, ia ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya, ia ridha terhadap Islam sebagai agamanya, dan ia ridha terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, maka kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah, maka menjadi hak untuk dirinya yang harus Allah tunaikan agar Allah Subhanahu wa taala meridhoinya pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang Allah ridhai,
maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan masukkan ia ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tatkala kita setiap hari 5 kali dikumandangkan azan, kita akan diingatkan lagi dan dianjurkan lagi untuk memperbaharui 3 landasan pokok yang utama tadi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin," barang siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika ia mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ia membaca ucapan tersebut. Ucapannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambah. Barang siapa yang setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasulnya. Kemudian aku ridha terhadap Allah sebagai Rabbku, aku ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, dan aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku, maka ghufira lahu dzambah, akan diampuni dosa-dosanya. Dan letak atau bacaan doa tersebut dibaca setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan hadis tadi, ini menunjukkan betapa pentingnya kita di setiap harinya senantiasa diulang terhadap 3 landasan pokok kita, terhadap 3 pertanyaan kubur yang pertama kali ditanyakan kepada kita nantinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kalimat tersebut untuk kita pelajari, kita amalkan, dan kita... Alhamdulillah, wassalatu was, 3 landasan utama ini bagi seorang muslim. 3 landasan utama tersebut, 3 landasan seorang mukmin tersebut adalah landasan yang sangat kokoh, yang sangat penting, yang ini diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Ibrahim seperti sebuah pohon yang kokoh. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan sebuah kalimat yang baik, yaitu seperti sebuah pohon yang kokoh, yang sangat baik. Pohon yang sangat bagus adalah yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha, yang setiap waktu pohon tersebut menumbuhkan buah-buahan yang bisa diambil manfaatnya. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh permisalan kepada manusia yang tujuannya adalah la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait pentingnya 3 landasan utama bagi seorang muslim, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala telah membuat sebuah buku tipis, buku ringkas yang disendirikan pembahasannya terkait pentingnya 3 landasan utama tersebut, yang itu akan menjadi pertanyaan pertama kita di kubur kelak. Dan betapa banyak sekarang salasatul usul atau 3 landasan utama ini telah dijadikan muqarrar atau buku pegangan bagi seorang yang ingin belajar akidah untuk pertama kali atau pemulanya. Maka kita tidak mungkin yang sudah berusia cukup lama ini merasa cukup. Justru kita perlu untuk mengulang kembali, murajaah kembali dalam rangka memperbaharui iman kita, dalam rangka agar kita bisa memperoleh manisnya iman. Ma'asyiral muslimin, 3 landasan ini adalah pertanyaan kubur. Kalau kita ibaratkan ujian seseorang, maka ini adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan soalnya apa dan jawabannya apa. Namun betapa banyak orang nantinya ketika ditanyakan 3 pertanyaan ini, mereka tidak bisa menjawab, karena yang menjawab bukan ilmunya, yang menjawab bukan pengetahuannya, tapi yang menjawab adalah imannya. Kita seorang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar ridho terhadap agama Islam sebagai agamanya, maka ada tuntutan ketika seorang mengiman itu ada realisasinya, ada amalnya, tidak hanya sekedar ucapan atau klaim semata. Semua orang bisa menyatakan dia
ridho terhadap Allah sebagai Rabbnya, ridho terhadap Islam sebagai agamanya, ridho terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, akan tapi amalnya, akan tapi realisasinya, maka inilah yang akan menentukan keimanan seseorang. Inilah yang akan menyebabkan seorang merasakan manisnya iman, dan inilah yang akan menggerakkan ia untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut ketika dikubur kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa memperbaharui iman kita, untuk senantiasa berpegang kokoh terhadap 3 landasan utama ini, dan memberikan taufik kepada kita untuk berdakwah betapa pentingnya 3 landasan utama ini kepada orang-orang sekitar kita, kepada keluarga kita, dan kepada umat Islam secara umumnya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس الغاصبين المهتلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan,